Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas review laporan keuangan konsolidasian. Kelompok kami yang terdiri dari Aninda Ristiorini dan Muhammad Ainal Rahman dan Novia Asrianti dan saya sendiri Ritma Aulia Halim. Tim kami diminta oleh Putri Samiah untuk melakukan review atas laporan keuangan konsolidasian yang telah dibuat oleh PT Uzur atas bantuan tim auditor dari KAP Rumah. Bantu Putri Samiah untuk menemukan adanya salah saji yang dapat dipakai oleh Putri Samiah untuk membatalkan pernikahannya dengan Raja Uzur, beserta opini hasil review. Kami menggunakan SPR 2400. Untuk melaksanakan suatu review atas laporan keuangan harus ditentukan oleh auditor, yang harus mempertimbangkan ketentuan SPR 2400 sebagai suatu standar dan panduan tentang tanggung jawab profesional akuntan publik ketika melaksanakan perikatan untuk mereview laporan keuangan klien beserta isinya. Berdasarkan SPR 2400, review atas laporan keuangan adalah untuk memungkinkan seseorang praktisi menyatakan apakah atas dasar prosedur yang tidak menyediakan semua bukti sebagaimana disyaratkan dalam suatu audit, terdapat hal-hal yang menjadi perhatian praktisi yang menyebabkan praktisi yakin bahwa laporan keuangan tersebut tidak disajikan dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku keyakinan bentuk negatif. Akuntan publik dan klien harus menyepakati persyaratan dalam perikatan. Ketentuan perikatan biasanya dicatat dalam suatu perikatan. Komunikasi seperti ini membantu untuk menghindari salah paham tentang sifat perikatan dan terutama tujuan dan ruang lingkup review, tanggung jawab manajemen, luas tanggung jawab, keyakinan yang diperoleh, dan sifat dan bentuk laporan. Prosedur untuk mereview laporan keuangan yang pertama memperoleh suatu pemahaman tentang bisnis entitas dan industri yang di dalamnya entitas beroperasi. Berikutnya meminta keterangan tentang prinsip dan praktik akuntansi entitas. Berikutnya meminta keterangan tentang prosedur entitas untuk mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi, mengumpulkan informasi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan. Berikutnya meminta keterangan berkaitan dengan seluruh asersi material dalam laporan keuangan. Kemudian prosedur analitis dirancang untuk mengidentifikasi hubungan dan unsur-unsur individual yang tampak tidak biasa. Prosedur tersebut mencakup membandingkan laporan keuangan periode kini dengan periode sebelumnya. Kemudian membandingkan laporan keuangan dengan hasil dan posisi keuangan yang diharapkan. Kemudian mempelajari hubungan unsur-unsur laporan keuangan yang akan diharapkan sesuai dengan pola yang dapat diprediksikan berdasarkan pengalaman entitas atau norma industri. Dalam menerapkan prosedur ini, praktisi akan mempertimbangkan jenis hal-hal yang memerlukan penyesuaian akuntansi dalam periode yang lalu. Kemudian meminta keterangan tentang tindakan yang diambil pada rapat pemegang saham, dewan komisaris, komite-komite dalam dewan komisaris, dan rapat lain yang berdampak terhadap laporan keuangan. Kemudian membaca laporan keuangan untuk mempertimbangkan berdasarkan informasi yang menjadi perhatian praktisi, apakah laporan keuangan sesuai dengan basis akuntansi yang telah ditetapkan. Kemudian memperoleh laporan dari praktisi lain jika ada dan jika dipertimbangkan perlu, yang telah melakukan audit atas review laporan keuangan komponen dari entitas. Kemudian meminta keterangan kepada orang-orang yang mempunyai tanggung jawab atas keuangan dan akuntansi yang berkaitan dengan hal-hal sebagai contoh apakah semua transaksi telah dicatat, apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan basis akuntansi yang ditetapkan, kemudian perubahan dalam aktivitas bisnis entitas dan prinsip serta praktik akuntansi entitas, dan juga hal-hal yang telah menimbulkan pernyataan sepanjang penerapan prosedur-prosedur di atas. Dan yang terakhir, pemerolehan representasi tertulis dari manajemen bila dipertimbangkan secara tepat. Selanjutnya, sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, bahwa sebelum melakukan pelaksanaan review, pihak manajemen dan juga kami sebagai akuntan publik perlu menyepakati beberapa kesepakatan yang dimana kesepakatan itu dituangkan dalam surat perikatan review. Nah, di sini bisa dilihat bentuk surat perikatan review kami dengan pihak manajemen PT Uzur, di mana kami akan melaksanakan review
untuk laporan posisi keuangan konsolidasian PT Uzur pada tanggal 31 Desember beserta dengan laporan laba rugi konsolidasian, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Nah, perikatan ini dilaksanakan berdasarkan standar SPR 2400 terkait dengan review atas laporan keuangan. Nah, perlu ditekankan bahwa kami tidak akan melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan tersebut dan kami tidak menyatakan opini audit atas laporan keuangan tersebut. Dan juga dalam surat perikatan ini juga dijelaskan terkait dengan ruang lingkup review, tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab manajemen, di mana manajemen yakni pihak manajemen PT Uzur bertanggung jawab atas laporan keuangannya termasuk pengungkapan yang memadai. Dan juga dijelaskan dalam surat perikatan ini terkait dengan fee yang kami akan terima untuk perikatan review tersebut. Surat ini akan efektif untuk tahun-tahun yang akan datang, kecuali jika perikatan review ini dihentikan, atau diganti. Perikatan kami tidak dapat diandalkan untuk mengungkapkan apakah terdapat kecurangan atau kesalahan serta tindakan ilegal. Namun kami akan menginformasikan kepada saudara jika terdapat hal-hal material yang menjadi perhatian. Nah, surat perikatan ini juga telah ditandatangani dan disetujui atas nama entitas Uzur oleh Raja Uzur sendiri pada tanggal 15 Januari 2017. Selanjutnya, kami melakukan prosedur review. Nah, prosedur yang pertama itu pemahaman atas entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internal. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak manajemen dan juga dari informasi lainnya, kami mengetahui bahwa PT Uzur merupakan perusahaan baru yang berlokasi di Kerajaan Antah Berantah yang jenis bisnisnya tidak diketahui atau tidak jelas. Nah, PT Uzur ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Raja Uzur. Nah, dikarenakan PT Uzur ini merupakan perusahaan baru, tentunya mereka belum memiliki SPI atau sistem pengendalian internal yang cukup. Selain itu, tidak banyak informasi yang dapat kami peroleh terkait lingkungan bisnis dari PT Uzur ini sendiri. Maka, untuk pemahaman entitas dan lingkungannya ini, kami menyimpulkan beberapa poin bahwa yang pertama, terdapat resiko pengendalian yang signifikan, di mana PT Uzur ini tergolong sebagai perusahaan baru yang tentunya belum memiliki SPI yang sangat baik, dan juga tidak adanya informasi pembanding atas laporan keuangan sebelumnya. Jadi PT Uzur ini belum tidak memiliki informasi terkait laporan keuangan sebelumnya dapat dijadikan pembanding dalam melakukan review kami. Oke, saya akan menjelaskan prosedur permintaan keterangan. Untuk mendukung pemahaman entitas dan proses review, kami melanjutkan prosedur permintaan keterangan kepada pihak manajemen PT Uzur sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hal-hal keuangan dan akuntansi. Setelah melakukan prosedur permintaan keterangan yang kami lakukan kepada pihak manajemen, kami mendapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan atau dikompilasikan oleh tim dari KAP Rumah. Yang kedua, manajemen telah memberikan semua informasi seperti bukti transaksi dan kontrak akuisisi dan lain-lain kepada tim KAP Rumah untuk disesuaikan dan dikoreksi. Yang ketiga, PT Uzur melakukan pencatatan pengklasifikasian sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku. Yang keempat, tidak terdapat informasi tambahan biaya lainnya yang diberikan oleh PT Uzur seperti risalah rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan kerja direksi. Evaluasi atas kesalahan penyajian. Berdasarkan prosedur yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan beberapa poin temuan kami antara lain. Yang pertama, laporan keuangan yang kami terima hanya terdiri atas laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi konsolidasian, dan catatan atas laporan keuangan.
Kami telah melakukan permintaan kepada pihak manajemen namun tidak terdapat respon. Menurut PSAK 1, laporan keuangan minimal mencakup laporan posisi keuangan pada akhir periode, laba rugi, dan penghasilan. PT Uzur tidak memiliki laporan perubahan ekuitas, di mana laporan ini berfungsi untuk menyelidiki dan menganalisa beberapa hal berkaitan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen, serta menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang saham. Yang keempat, untuk informasi yang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan oleh PT Uzur sangat minim, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK 1 penyajian laporan keuangan. Informasi yang diungkap dalam CLK oleh PT Uzur tidak memberikan gambaran terkait kebijakan akuntansi, metode penyusutan, metode penilaian persediaan yang digunakan. Kami tidak dapat melakukan prosedur analitis karena terbatasnya informasi yang diberikan oleh PT Uzur, dan kami mengalami kesulitan dalam meminta keterangan kepada pihak manajemen yang tiba-tiba menyebutkan diri. Untuk representasi manajemen, hasil review yang dilakukan telah kami informasikan atau sampaikan kepada pihak manajemen untuk dapat dilakukan penyesuaian. Namun hingga saat ini kami tidak mendapatkan kabar dari pihak manajemen PT Uzur. Selain itu, PT Uzur juga tidak dapat memberikan surat representasi manajemen terkait asersi-asersi yang telah kami buat. Tidak adanya representasi manajemen menambah keyakinan kami untuk menyampaikan laporan review modifikasian. Berikut adalah bentuk laporan review yang telah kami buat. Kami telah mereview laporan keuangan PT Uzur yang terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan ini adalah tanggung jawab manajemen entitas. Tanggung jawab kami adalah pada penerbitan suatu laporan tentang laporan keuangan tersebut berdasarkan review kami. Kami melaksanakan review berdasarkan standar Perikatan Review 2400, yaitu review atas laporan keuangan yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar ini mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan review untuk memperoleh keyakinan moderat tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu review terutama terbatas pada permintaan keterangan dari personel entitas dan prosedur analitis yang diterapkan pada data keuangan, dan dengan demikian menyediakan keyakinan yang lebih rendah daripada suatu audit. Kami tidak melaksanakan audit, dan oleh karena itu kami tidak menyatakan opini audit. Sebagaimana yang dijelaskan dalam catatan, menurut PSAK 1, laporan keuangan minimal mencakup laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, dan catatan atas laporan keuangan. Namun, PT Uzur hanya mencakup laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, dan catatan atas laporan keuangan. Informasi yang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan oleh PT Uzur juga sangat minim, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Informasi yang dicakup dalam CLK oleh PT Uzur tidak memberikan gambaran terkait kebijakan akuntansi, metode penyusutan, metode penilaian persediaan yang digunakan. Berdasarkan review kami, karena pervasifnya dampak terhadap laporan keuangan tentang hal yang telah kami bahas dalam paragraf di atas, laporan keuangan terlampir tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, kesimpulannya, hasil laporan kami dapat digunakan oleh Putri Samiah untuk menggagalkan pernikahannya dengan Raja Uzur. Dan perlu ditekankan kembali, kami melaksanakan review secara objektif sesuai dengan kode etik profesi akuntan publik. Sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu dari KAP Aran. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.